Nah, sekarang status keamanan bendungan. Status keamanan bendungan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat keamanannya baik. Nah, tingkat keamanan baik itu indikatornya bendungan aman pada beban normal dan beban ekstrim. Beban ekstrim itu beban banjir dan beban gempa. Jadi aman terhadap beban normal, aman terhadap banjir dan gempa. Kalau bendungannya sudah dievaluasi hasilnya seperti ini, kesimpulan kita, keterangan tindak lanjutnya lah, bendungan dapat dioperasikan seperti biasa. Kemudian tingkat keamanan cukup. Indikasinya bendungan aman pada beban normal tetapi tidak aman pada beban ekstrim. Ini tindakan yang dibutuhkan atau untuk kondisi ini, bendungan dapat dioperasikan dengan kewaspadaan yang tinggi. Kemudian perlu tindakan perbaikan. Misal tadi Pak ya, stabilitas terhadap gempa. Ternyata faktor keamanan kurang dari 1,3, persatuan 1,3. Dia hanya 1,1. Nah, ini kita harus waspada saat terjadi gempa, apa yang akan terjadi. Jadi pada kondisi keamanan yang cukup, kita bisa mengoperasikan, tapi dengan kewaspadaan yang tinggi dan perlu dilakukan tindakan perbaikan. Terus tingkat keamanan yang berikutnya adalah kurang. Bendungan disebut keamanan kurang, indikatornya adalah bendungan tidak aman pada kondisi luar biasa. Kondisi luar biasa itu bisa, kalau di ASEAN ini ada sistem drainasenya buntu, surut cepat karena penggunaan air yang melebihi kebutuhan, surut cepat karena gawat darurat, kondisi darurat. Jadi kalau kita melakukan operasi darurat, itu bendungan kita itu nggak aman karena kondisi-kondisi tadi. Jadi kondisi luar biasa ini keterangan seperti bawah ini. Pada kondisi di bawah ini, yaitu pada sistem drainnya buntu. Nah, sistem drain itu bisa chimney drain yang buntu. Nah, itu sering terjadi di hilir, Pak ya. Di kaki hilir kadang-kadang sistem drainase kita tertutup oleh endapan. Akibatnya tekanan porinya naik, bendungan nggak aman. Nah, kondisi seperti itu namanya keamanan kita kurang. Pada kondisi drain yang buntu, bendungan nggak aman. Nah, termasuk juga bendungan dengan kategori tidak aman atau kurang aman, kurang ya, adalah munculnya masalah yang belum jelas, yang berpotensi mengakibatkan bendungan tidak aman. Jadi ada masalah, tapi masalah itu nggak jelas, belum jelas. Kita belum tahu persis apa yang jadi masalah ini. Ya, pada kondisi di saat kita belum bisa memutuskan apa penyebabnya masalah, itu perlu dilakukan tindakan namanya special study. Nah, special study itu istilah yang salah kaprah. Aslinya di pedoman adalah perlu studi dan investigasi lanjutan untuk memeriksa masalah, ancaman masalah sesungguhnya itu apa. Kok puncak bendungan itu selalu turun di saat muka air tinggi? Apa penyebabnya? Kadang-kadang kita nggak tahu, kok retak memanjang, kita perbaiki retak lagi. Nah, kondisi seperti itu, nilai kita adalah kurang. Nah, itu perlu special study untuk mengetahui apa yang menyebabkan bendungan kita tuh retak terus, kita perbaiki retak lagi. Itu perlu kegiatan special study, yang sebetulnya istilah ini istilah yang kurang tepat. Kalau di pedoman ada perlu studi dan investigasi lanjutan untuk memecahkan masalah tadi.
Kemudian tingkat keamanan yang terakhir adalah buruk. Nah, indikatornya keamanan yang buruk adalah munculnya masalah yang sudah jelas, yang berakibat bendungan tidak aman pada beban normal. Yang masalah yang jelas misal longsor, kelihatan secara jelas, dan dari hasil hitungan itu sudah nggak aman, yaitu tingkat keamanan kita adalah buruk. Perlu tindakan segera untuk mengatasi masalah bila perlu dengan pembatasan operasi. Jadi kalau ada longsor di hilir kayak Cipancuh dulu, muka air waduk perlu diturunkan supaya ancaman longsorannya itu berkurang. Tekanan pori pada daerah longsoran bermesanya berkurang. Nah, indikasi yang lain kalau kita mengetahui bahwa bendungan kita tidak aman pada beban normal atau kondisinya mengkhawatirkan, dari visual aja kita sudah khawatir, wah ini sangat mengkhawatirkan, setiap saat bisa terjadi keruntuhan, itu udah masuk kondisi buruk, itu perlu segera tindakan perbaikan. Itulah 4 macam tingkat keamanan bendungan yang dapat disimpulkan dari pemeriksaan SAR. Ini contoh faktor keamanan yang ditentukan dari SNI. Di sini ada kondisi yang dimaksud kondisi luar biasa itu apa? Pembutuhan sistem drenase surut cepat karena penggunaan air yang berkebutuhan. Jadi kita mengeluarkan air sesuai kebutuhan, air waduknya cepat turun, itu nggak aman. Itu kondisi luar biasa. Terus surut cepat karena kondisi darurat. Itu kalau juga nggak aman, bendungan kita berarti kondisinya masuk kategori kurang. Nah, nanti hasil laporan tadi Pak ya, hasil laporan SAR itu nanti dibahas dengan KKP. Nah, sebelum KKP melakukan pembahasan, KKP dan PTP perlu melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengumpulkan data di lapangan, memverifikasi apa yang dilakukan oleh konsultan. Nah, sebaiknya ini pemilik bendungan mengundang Bapak KKP dan PTP itu pada saat selesai melakukan pemeriksaan lapangan, sudah melakukan identifikasi masalah, mau menginjak pada analisis. Jadi masih aktif dalam kegiatan pemeriksaan besar, itu mengundang PTP dan KKP. Jika nanti kalau ada hal-hal yang kurang, itu masih ada waktu untuk perbaikan. Tidak mengundang atau lapor ke PTP saat kontrak sudah mau habis, sudah terlambat. Nah, nanti setelah PTP KKP melakukan pemeriksaan di lapangan, inspeksi besar, nanti dia akan membuat laporan pemeriksaan besar, memberi saran-saran perbaikan. Nah, tadi di depan sudah jelaskan, saran-saran perbaikan itu perlu dikaji lagi, disesuaikan dilengkapi dengan data yang lebih lengkap, sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi apakah bisa dilaksanakan dan tidak sesuai dengan hasil evaluasi Bapak berdasarkan data yang lebih lengkap. Kemudian setelah Bapak saran-saran dari tim inspeksi Bapak tindak lanjuti, kalau enggak ya dibuat dasar pertimbangannya apa, buat laporan yang besar, kemudian dilakukan pembahasan laporan ngejar dengan BTP dan KKP. Ini bisa lewat diskusi, bisa langsung sidang teknis, tergantung pada kesiapan materi dari konsultan. Bagi bendungan yang belum meraih izin operasi, sidang KKP dilakukan sampai dengan sidang pleno. Tapi kalau bagi bendungan yang sudah memiliki
izin operasi bendungan. Pembahasan di KKP cukup sampai dengan sidang teknis. Nanti yang dikeluarkan rekomendasi dari Menteri. Dikeluarkan bagi bendungan baru akan dikeluarkan izin operasi berdasarkan rekomendasi dari B. Sampai di sini, kalau ada yang bertanya silakan. Kita cut sambil diskusi sambil istirahat. Silakan. Ya, satu Pak. Ya. Kita tabel tadi Pak, baca baik cukup kurang. Kayaknya ada yang Bapak sedikit Ya. ya. Gimana? Kayaknya ada yang Bapak yang harus ya keterangannya. Yang mana ya? Yang kurang. Seingat saya masih ada keterangannya bisa dioperasikan gitu Pak. Ya. Seingat saya ada kata kalimat dapat dioperasikan, tapi perlu investigasi lanjutan lain gitu. Itu yang cukup deh. Bukan yang kurang. Kalau kurang nggak di komen tentang operasinya. Karena cukup aja operasinya dengan kewaspadaan tinggi. Ini yang berdoman lama. Sini deh ceritanya ya. Di pedoman lama ya. Itu tahapan pemerintahan besar itu 2 tahap. Jadi pemerintahan besar, pemerintahan besar itu dilakukan pemeriksaan lapangan, terus mengevaluasi berdasarkan data yang ada. Ya. Kalau dari hasil itu ternyata tidak aman, baru investigasi macam-macam, baru analisis teknik macam-macam itu yang lama. Makanya kalau di pedoman lama dia bicaranya baik tadi cukup ya. Cukup, kurang. Yang lain sama juga. Bendungan aman, kalau di sini bendungan aman pada beban normal dan tidak aman beban ekstrim. Ini kata-katanya jelas, tidak aman. Kalau dulu terdapat indikasi bendungan tidak aman beban normal dan indikasi bendungan tidak aman beban ekstrim karena belum analisis teknik yang dulu. Analisis teknik dilakukan setelah diketahui nggak aman tadi, baru analisis teknik, baru nanti rapat lagi KKP lagi, sehingga setahun nggak selesai. Dan kata-katanya dulu indikasi-indikasi semuanya. Ya. Makanya saya bilang kok kayaknya berbeda dengan pedoman gitu. Oh iya aja, bukan hampir beda, memang beda. Sekarang prosedurnya beda. Jadi waktu kita nulis pedoman ya, kita nulis pedoman tahun 2002. Itu belum pernah ada yang namanya besar, belum pernah ada. Dan yang tertulis di dalam permen, pemeriksaan besar dilakukan oleh unit keamanan bendungan, bukan oleh konsultan. Sehingga waktu itu kita melakukan pemeriksaan besar dengan SKB, surat kerjasama. Itu dengan PLN, Bendungan Merica, kita sendiri. Kerenceng, itu dengan surat kerjasama. Tidak ada kewajiban pemeriksaan besar bagi pemilik. Terus kita aneh, jadi aneh. Itu kan tanggung jawab pemilik. Kenapa harus Balai Bendungan yang inspeksi? Nah, terus juga prosedurnya. Jadi waktu itu saya menggunakan SEED, Safety Evaluation Existing Dam, dibuat USBR. USBR itu pemilik bendungan. Jadi mereka inspeksi sendiri. Nah, kalau kita, posisi kita regulatori, kita menilai. Nah, karena kita semua belum pernah tahu, belum pernah melakukan. Enggak. Kalau yang lama itu di keterangan kurang itu dapat beroperasi, namun kewaspadaan ditingkatkan. Di pedoman ya. Iya, sekarang enggak. Makanya saya yakin. Nah, itulah yang dipegang terkait dengan posisi kurang pun juga seharusnya bisa mendapatkan izin tanda kutip ya, itu Pak, untuk pemutihan. Izin itu enggak akan dikeluarkan kalau benar nggak aman. Aman itu harus aman beban normal kan, itu baru keluar izin. Tapi ini SE Pak ya? Bendungan udah berlaku, udah SE ya. Udah SE. Jadi demikian. Saya buka lagi kepada sheet-nya. Ya kebetulan yang tulis pedoman dulu saya, yang memperbaiki saya lagi. Ya, berarti kan memang
memang terkait dengan updating pedoman ini kan ada kejelasan yang sebenarnya krusial ya. Iya. Dan ini di pedoman inspeksi dan fakta lingkungan kalau Mbak nanti lihat ya. Halaman 71. Memang ini kita update. Makanya saya bilang Excelnya halaman 71, tapi kalau di page-nya itu halaman 59. Di SE udah kali ini. Yang SE yang buat juga saya Pak. Yang ininya. Ya, itu sih Pak, pertanyaan saya. Ya, tapi ya kita kawan Bali Bener harus tahu riwayat itu. Ya. Kalau enggak nanti ditanya orang, ya kalau kebetulan saya nulis saya tahu. Tapi kawan-kawan juga harus tahu juga. Kok seperti itu dulu begini. Dulu pedoman itu bukan untuk konsultan. Pedoman ditulis untuk tim kajian Bali Bendungan. Beda lagi makanya. Permennya dulu memang yang berkewajiban itu Bali Bendungan, Bali dulu unit Kamendungan. Ya, silakan. Di kesimpulan sekarang itu disebutkan kalau pemeriksaan besar itu memuat daftar masalah untuk teknis dan non-teknis. Nah, sebelumnya Bapak sudah menerangkan kalau misalnya non-teknis itu seperti kayak evaluasi sistem dokumentasi. Ya, non-teknis ya. Ya, seperti dokumen lingkungan itu disimpan di sebaiknya di tempat-tempat itu dan sebagainya. Tapi beberapa saya aktualnya nggak ada. Aktualnya itu tidak ada Pak. Jadi apakah ini tuh sebenarnya itu penting untuk non teknis itu disebutkan di laporan pemeriksaan besar? Penting. Memang ya ini ya. Penerapan aturan itu memang perlu perjuangan. Kalau kita diam saja nggak jalan. Pemeriksaan besar ya. Begitu kita canangkan bahwa itu menjadi kewajiban pemilik. Yang menyambut pertama siapa? PLN, Kerenceng. PU itu 20 tahun nggak mengerjakan. Yang melanggar yang paling banyak PU. Karena PU nunggu dana. Ini pun juga yang dokumen tadi itu sudah masuk dalam SNI Tata Cara Lingkungan terbit tahun 86. Berapa puluh tahun sampai sekarang. Apa kita mau diam terus? Ya paling tidak kita perlu minta dokumen untuk Balai Bendungan. Karena kenyataannya apa ya? Di 3 kantor tadi banyak yang hilang dokumennya. Maka tadi saya bilang ke Pak Duki, tolong dipertahankan ini. Kalau ini aset ini nanti pindah tangan dijual, arsip bendungan hilang, sudah tamat lewat Bendungan Indonesia itu. Jadi saya bilang ke sana, Pak Duki. Yang mereka baru spesial study, masih dos itu. Datanya sudah nggak ada. Aneh. Makanya paling tidak, kita minta kopi terhadap semua dokumen bendungan disimpan di sini. Itu minimal itu. Sebenarnya banyak aturan-aturan yang memang harus masih diperjuangkan belum terlaksana. Setiap tenaga ahli bendungan harus memiliki sertifikat gabungan. Di pemerintahan besar banyak yang nggak punya. Di ruang OP saya tanya pengalamannya di mana? Pernah buat pedoman OP belum? Punya sertifikat enggak? Sertifikat saya hati Pak. Pernah mungkin pedoman irigasi Pak, beda banget. Itu hampir semua OP itu hampir semuanya nggak punya pengalaman dengan pedoman. Mereka punya bendungan, bagaimana bikin pedoman OP? Sebenarnya saya juga khawatir yang pertama ya. Mereka bikin saran macam-macam terhadap pemilik bendungan, padahal dia nggak ngerti. Kalau dilaksanakan, kadang-kadang bahaya. Yang khawatir.
Terus RTD itu pemerintah menguasai RTD. Nanti itu disosialisasikan kepada Pemda sana, tapi dia sendiri nggak paham konsultannya. Lah hanya itu, sebagian besar nggak paham. Nah, ini padahal disampaikan sosialisasi kepada para pejabat di sana. Saya ngeri juga. Makanya saya itu mendorong ya kawan-kawan dia harus menguasai. Kenapa? Prosedur menyusun RTD itu harus masuk, kita periksa beri masukan. Dan sering sekali dulu ya kita diundang sosialisasi di depan bupati, kepala dinas, Kodim Koramil. Kita ditanya tentang RTD di mana. Ya, kalau kita nggak menguasai, nah yang bikin Balai Bendungan nggak menguasai. Ya, dulu juga berharap kawannya semuanya semua sih mendalam. Gitu. Kalau dulu yang sering kan datang saya, tapi kalau saya terus-terusan kan nggak mungkin. Saya juga punya kemampuan fisik, umur, waktu. Ini harus yang mudah-mudahan harus siap. Tapi kalau juga di sini orangnya gonta-ganti, kapan muasanya? Ngeri juga nih. Jangan panjang. Kalau masih, ya kalau dulu saya terus datang terus ya, nggak kuat gitu. Dan kita sering kalau sosialisasi, konsultan nggak sejawab ditanya, akan ke kita. Kadang-kadang juga spesifik ada bendungan yang dibahas itu. Kebetulan kalau saya di Balambano sana, sampai masalah gempa, masalah patahan, ditanyakan di sana. Sana ada orang dinas SDM-nya. Ya kadang-kadang kan ada tulisan dari universitas, Pak itu udah ada patahan masuk sana. Ditanya seperti itu. Untuk nanti penjian, saya tahu persis masalah patahan itu. Saya menjelaskan bahwa kita sudah mengundang ahlinya untuk menilai dari ITB, dari luar juga terhadap hal itu. Jadi kalau nggak terselesaikan. Well, ini yang harapan saya kawan-kawan baru ini harus memahami semuanya, karena RTD itu memang jalur penyusunannya harus lewat diberi masukan oleh tim dari Balai Bendungan. Dan sering kita diundangnya dalam posisi mereka sosialisasi. Makanya saya minta ini ya, bikin video sekalian diskusi supaya ada manfaatnya. Tadinya saya berharap banyak yang ikut gitu. Saya juga ingin membeberkan sebetulnya ini pemeriksaan besar sesungguhnya seperti apa gitu. Terus juga laporan-laporan. Terus juga membahas kalau mungkin disalah. Dan bolak-balik kesalahan sama diulang-ulang. Urutannya kajian kita ya harusnya ngikutin isi ini dari tahapan geologi dulu, baru bicara pemeriksaan lapangan. Orang nggak tahu geologi, pemeriksaan lapangan itu nonsen, karena semua berkaitan sama geologi. Dari geologi pemeriksaan lapangan baru hidrologi, itu yang lain lagi. Jangan analisis udah OP baru analisis paling belakang, balik gitu. Nah, nanti waktu kita bahas masalah laporan OP, tiba-tiba udah aknom itu kalau di dalam pedoman paling bawah. Ini harus geser lagi ke bawah. Itu juga saya pengen, tapi ya waktunya dari susah. Di kantor juga rapat, kita juga itu. Terus gimana ini? Ya, belum ada lagi, silakan. Yang kurang budget. Yang mana? Yang kurang budget. Keamanan yang kurang itu secara otomatis berarti sebenarnya tidak aman pada kondisi normal dan pada sering budget. Yang kurang budget. Tiba aman pada kondisi normal. Aman. Ya, terus? Berarti itu secara artinya dia selain tidak aman pada kondisi normal. Luar biasa. Tapi kalau buat normal dan buat ekstrim otomatis tidak aman budget. Oh iya, otomatis nggak aman.
Tapi kalau kondisi normal ya, normal kalau tidak terjadi pembutuhan itu mungkin aman gitu. Tapi kalau itu clogging, nggak aman. Seperti keamanan piping. Kalau drainnya buntu, kalau tidak buntu angka keamanan 4. Kalau drain buntu, angka keamanan 2. Dan ini dicek, keduanya buntu, angka keamanannya berapa? 2,1. Ya, ini berarti kondisi luar biasa masih aman. Tapi kalau drain buntu 1,5, berarti kondisi luar biasa tidak aman. Itu surut cepat. Akibat surut cepat, dia surut kan kalau Pak Joko ya masih ada tension, timbunan masih jenuh. Kuat gesernya kondisi jenuh, gamanya gama jenuh air, angka keamanan kurang dari 1,5 untuk steady sipit. Itu tidak aman pada kondisi luar biasa, surut cepat gitu. Itu yang masuk kurang. Atau ada masalah, tapi masalah belum jelas. Jatiluhur dulu ya, Jatiluhur itu dulu setiap muka air waduk turun 82,5, puncak gunung anjlok, dan itu nggak pernah bisa dijawab. Nah, pada kondisi itu sebenarnya keamanan itu kurang, karena nggak tahu ada masalah, tapi nggak tahu penyebabnya. Jatiluhur itu juga dulu, sekarang juga masih Morning Glory. Kalau airnya surut, Morning Glory itu naik, airnya tinggi, dia turun. Dulu juga tidak terpecahkan apa penyebabnya. Nah, sekarang dianggap itu disebabkan karena rebound. Gitu. Tapi kalau kondisi belum terjawab, dia kurang. Jadi terjawab dan itu aman, nggak masalah. Naik jadi bisa cukup, bisa baik. Gitu. Jadi ada masalah, tapi kita nggak tahu persis. Masalahnya nyata. Gitu. Sebenarnya Jati Gedung Ombo itu ada retakan 300 meter, itu 400, dan terjadi terus. Nah, sebelum tahu apa penyebabnya, dia kurang. Iya. Tapi katanya tuh dulu tanah timurnya hitam tuh. Ya, gitu loh. Jadi kalau ada masalah, tapi kita belum nggak bisa menjawab, nggak tahu apa penyebabnya, tapi masalah itu nyata. Itu adalah masuk kondisi kurang. Nah, tindakannya investigasi lanjutan untuk memastikan tadi apa. Itu logikanya seperti itu. Itu deh. Ya. Kalau misalnya kita BPB atau tertentu mengeluarkan sertifikat keamanan dunia itu untuk kategori minimal cukup ya? Enggak, baik. Atau harus baik? Iya. Jadi sampai terjadi pengecekan ada masalah, sampai permasalahan itu diselesaikan, iya. Dan kategori yang sudah baik untuk keluarkan. Ya, benar-benar aman dalam kondisi beban normal dan beban ekstrim. Itu harus. Tapi memang ya kemarin tuh sejak Pak itu ditawar-tawar itu. Sebelum Pak Duki, Pak Basari, kenapa nggak bisa menjak ke saya? Ya nggak bisa. Kriterianya aman tuh, aman dan beban normal, beban ekstrim itu kriteria. Kalau aman baru dikeluarkan. Zaman sebelum Pak Duki mau dikeluarkan itu, hanya saya ngotot aja. Yang SP itu yang kalau cukup dia bisa ini Pak, bisa naik ke sidang selanjutnya, tahapan sidang. Cukup sidang bisa. Hanya kan nanti risalahnya ya kita sarankan untuk melakukan perbaikan supaya mencapai baik. Nanti sertifikat dikeluarkan dia setelah melaksanakan perbaikan. Dan sekarang banyak seperti itu. Itu nanti setelah dia balik lagi lapor sudah lakukan perbaikan, dan kita bisa naik ke baik, kita keluarkan sertifikat. Jadi lihat kan nanti setelah dilakukan perbaikan. Kalau sekarang keluaran sertifikat belum aman, kita melanggar kriteria yang lain,
keamanan di Permen aja yang pasal 3, bendungan harus pembangunan dan pengelolaan bendungan harus dilaksanakan berdasarkan konsepsi keamanan bendungan. Nah, konsep kan itu ya, peran utama keamanan struktur. Keamanan struktur aman terhadap tiga kriteria pokok. Salah satunya hidrolis. Hidrolis adalah banjir. Kalau stabilitas, gempa. Nggak aman nggak dikeluarkan. Ya, dulu hampir aja dikeluarkan. Harus Basari. Boleh beroperasi, bukan berarti dia dapat sertifikat aman. Ya silakan aja operasi, tapi dengan catatan tadi harus waspada, harus dilakukan perbaikan. Masalahnya untuk operasi, apalagi bendungan untuk irigasi, itu menyebabkan ini sosial. Air baku di stop, nggak aman, udah ribut. Silakan di pedoman, silakan operasi tapi hati-hati dan lakukan perbaikan. Itu pedoman seperti itu. Bukan berarti sertifikat operasi keluar. Dulu kalau kita menjalankan peraturan, kita tuh nggak tanya kepada komisi dulu. Kita komisi dengan kita itu dulu bumi dan langit. Nggak seperti sekarang. Dulu hanya ketemu komisi itu kalau sidang. Di luar situ nggak pernah ketemu komisi. Sehingga segala aturan kita yang buat, kita yang melaksanakan. Kalau sekarang sedikit tanya komisi, Nah, komisi itu kadang-kadang nggak paham detail-detail aturan. Jadi misalnya ini budget, berarti kita tetap menghitung itu budget, tetap menghitung selain pada kondisi normal dan ekstrim juga menghitung luar biasa. Kita mah selain kita menghitung keamanan terhadap beban normal dan ekstrim juga menghitung kondisi luar biasa. SNI-nya gitu. Ini SNI. SNI-nya punya seperti itu SNI. Hanya kita tidak pernah menanyakan. Kewajiban kita untuk nanya, seharusnya. Masalahnya kan kita nggak pernah nanya, mereka nggak pernah melakukan. Jadi kita nggak tahu itu ada beban luar biasa atau enggak. Kadang-kadang itu udah rasa nggak tega, kok banyak banget kerjaannya, apalagi kan risalahan sekarang tuh. Saya pun ngoreksi kadang bener itu 3 hari nggak selesai. Sekarang proyek besar itu berat. Dan ini sebetulnya yang bab tadi dari ringkasan, dan saya pun menjelaskan ulang-ulang mulai identifikasi, analisis, evaluasi aspek teknik tadi analisis, terus evaluasi dari non teknis, kesimpulan, saran. Satunya sih kalau gambaran umum segini sampai belakangnya itu hanya detail-detailnya. Hanya satu yang memang yang perlu disampaikan detail adalah pemeriksaan yang ini ya. Itu aja Pak. Jadi ini aja Pak. Kalau dari yang belakangnya tadi di pendetailan kan ini kan e-learning kan dasar ya, secara overview-nya. Ini detailnya mereka mempelajari modulnya. Tapi poin-poin pokok kalau tadi kan ringkasan. Apalagi Pak yang perlu disampaikan poinnya Pak? Ya kalau
Itu yang tidak perlu semuanya, berarti kan yang ya, poinnya aja. hanya gini, untuk materi pemerintahan besar di TAT ya, di TAT itu kan ada inspection embankment, ada adequate itu, ada instrumentasi dan sebagainya. Nah, inspeksi embankment itu adanya di sini, masuk di dalam buku ini, bab 4 gitu. Harusnya itu ada modul berdiri sendiri. Nah ini perlu nggak disampaikan? Karena ini justru tubuh perlukannya. Perlu Pak. Iya, ini perlu, menurut saya perlu. Ya. Nah ini sekarang waktunya jam sekian. Apakah mau besok? Kalau kita lanjut mungkin juga yang dengarkan udah ngantuk. Nah, makanya ini bilang ini sesi 2 supaya tadi ini kalau sejam bisa sampai nggak Pak? Ya? Selesai nggak Pak? Sejam Pak? Kita lihat aja secara besar ya. Ini kan jam 3 ya, jam 4 lah. Karena kan timnya dari Bandung nih. Mau pulang? Ya besok gimana Pak? Pak Randy. Gimana? Karena yang satu lagi kan tadi kan belum siap Pak. Kalau yang identifikasi, memang belum saya. Ini harus tetap dirangkum lagi. Yeah. Jadi walaupun dulu sudah tampilkan sana, beda untuk pelatihan sama untuk memenuhi kebutuhan workshop gitu. Jadi gini Pak, yang tadi kita sampaikan sebenarnya rangkuman itu sudah selesai. Ya. Tapi terkait pemeriksaan lapangan ini itu mau dimasukkan utama perlu ini. Oh iya betul. Siap. Tapi khusus ini, ya, maksudnya kalau besok kan kalau hanya ini gimana? Besok masih identifikasi. Identifikasi definisi. Itu saya harus merangkum versi untuk pelatihan beda sama. Oh ini dilanjutkan aja, ini untuk yang bab 4 ini Pak. Iya. Nanti lanjutkannya untuk setelah Bapak beres materi aja Pak. Kalau salah baca ini nggak kelihatan pakai apa? Kayak Bapak perlu ini Pak. Ya kalau ini masuk sana nggak masuk dalam disorot ini masuk. Nggak, maksudnya ininya diganti Pak. Pointer ya. Ini Bapak ini mohon maaf Pak. Nggak apa-apa. Kayaknya hanya delay untuk ini Zoom Pak. Karena Zoom kan. Oh iya. Kalau di sini kan nggak lancar itu di Zoom aja. Iya. Koneksi. Makanya nggak kita nunjuk-nunjuk itu nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Nanti kan di highlight di edit Pak. Bisa kelihatan. Sudah ini Pak. Nanti itu pada saat edit Pak, kan tidak kata-kata ini Pak. Jadi di copy paste Pak. Ini gerakannya kan lambat sekali ya. Yeah. Udah saya bikin lingkaran gini. Iya, bata-bata. Iya gitu. Karena koneksi juga penting Pak. Ya penting Pak ini Pak. Ya. Penting Pak. Ya justru ini seharusnya memang modul tersendiri tapi. Oke Pak, lanjut Pak. Lanjut. Bab ya. Sampai sama aja pakai ini tuh, saya megangnya udah perasaannya lain. Ini mungkin nanti biar cepat agak tak loncat-loncat. Iya. Karena sebenarnya ini sehari pun kalau bahas detail. Ya, karena masih ini kan e-learning ya, ini kan sebenarnya lebih detail dari yang lain-lain e-learning kita. Enggak poin-poinnya yang perlu Bapak sampaikan video pendetailan nanti peserta tetap melihat dari diktat yang disampaikan itu. Iya. Tapi gini deh, di saat bukan bantaian, ya. Kadang terasa sana kurang. Iya betul pasti. Makanya saya pernah bilang Pak, apa yang semua Bapak sampaikan semua. 8 jam nggak apa-apa, 8 jam nggak apa-apa gitu. Tapi ya mungkin seperti ini di sana nggak ada gitu. Saya langsung lapangan gitu. Ya. Padahal kalau pengalaman yang sudah kemarin konsultan itu
itu dia nggak membahas bawah air, banyak juga membahas tentang waduk. Nah ini baru tak tambahkan tadi pagi supaya nanti orang lapangan itu dia hanya fokusnya bawah visual aja. Mereka kan selalu pada lapangan dong visual. Nah, tadi pagi tak tambahkan itu. Oke Pak, kita lanjut Pak jam. Nah kita lanjut ya. Iya Pak. Pak dan Ibu beserta Bintek, kita lanjut kepada bab 6, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan itu dilakukan secara visual terhadap objek yang berada di atas tanah dan di atas permukaan air, dan pemeriksaan bawah air terhadap objek pemeriksaan yang berada di bawah air, antara lain lereng hulu, peredam energi atau formula, peralatan hidrominetikal yang berada di bawah air, dan lain sebagainya. Nah, pemeriksaan dilakukan terhadap tubuh bendungan, meliputi lereng hulu, lereng hilir, puncak bendungan, dan juga terhadap bangunan pelengkap, peralatan hidromekanikal, elektrikal, instrumentasi, tumpuan bendungan, waduk, dan rem waduk. Kemudian kita bicara tentang pemeriksaan tubuh bendungan. Permukaan luar dari bendungan sering memberi pertanda perilaku di dalam tubuh bendungan. Jadi apa yang nampak di luar sering merupakan indikasi apa yang ada di dalam tubuh bendungan. Oleh karenanya harus dilakukan pemeriksaan teliti atas permukaan yang nampak. Sedapat mungkin pemeriksaan lapangan dilakukan dalam keadaan waduk penuh dan bendungan menerima beban maksimum. Berbagai indikasi masalah dan potensi masalah yang sering ditemui dalam pemeriksaan lapangan dapat menjadi pertanda adanya suatu problem yang sedang berkembang, seperti rembesan yang terkonsentrasi pada satu tempat, kebocoran, adanya daerah basah atau jenuh air, bocoran pada bidang pertemuan antara timbunan dan tumpuan atau groin. Ini istilah Indonesia yang satu kata belum ada. Dan juga lubang drainase yang tersumbat, debitnya berlebihan atau airnya keruh. Dan pergerakan atau longsoran itu bisa terjadi di lereng bendungan, di tumpuan, di tebing waduk. Terus kemudian juga adanya lendutan atau depression pada puncak bendungan, penggelembungan pada lereng, retakan pada timbunan, pada beton, pada aspal, riprap yang tersingkap atau longsor, lubang atau retakan pada beton pelindung lereng hulu, rongga di bawah plat beton pelindung lereng hulu. Rongga di bawah beton ini dapat diperiksa dengan mengetuk-tuk plat betonnya. Nanti suaranya dung-dung gitu kalau kosong. 11. Kemerosotan mutu pada beton pelindung lereng hulu. Ada beton melimpah pada beton bangunan pengeluaran dan konstruksi beton yang lain. Setiap kejadian ini bila tidak diperbaiki dapat berkembang memicu kegagalan bendungan. Ini contoh permasalahan yang sering ditemui pada bendungan Urugan. Di sini ada retak memanjang pada puncak, ada sinkhole, ada depresi atau lendutan, ada rentak melintang, ada liang binatang. Ini juga ditemukan di lereng hilir. Kemudian di sini ada sinkhole di lereng hilir, ada longsoran, ada tumbuhan di lereng, tumbuhan di kaki. Kadang-kadang di sini aja juga mata air, rembesan di keliling kiri kanan ini. Ini ada gali erosion atau erosi aritan. Kadang-kadang di sini ada juga hambatan, aliran, dan sebagainya. Contoh sekilas aja. Kemudian kalau kita meriksa di lapangan, gimana caranya meriksa? Dari
penelitian Pak ya. Jadi orang normal itu mampu melihat pada jarak 30 meter kalau tanpa penghalang. Tapi kalau ada penghalang, ada semak, maka dia hanya sampai di sini. Oleh karena itu, lereng hilir itu harus dibersihkan dari semak-semak supaya tidak mengganggu pemeriksaan lapangan. Salah satunya. Nah, kemudian waktu kita meriksa lapangan, karena jangkauan pandang kita 30 meter bagi mata yang masih normal ya, tapi kalau semakin umur mungkin berkurang, maka kita harus berjalan, berhenti, ngamati, berjalan, berhenti, ngamati. Kalau lerengnya itu terjal, ini terjal yang bawah, untuk landai, kita bisa berjalan zigzag. Jadi kita mulai dari di kaki bisa, terus naik di groin, turun, zigzag, naik lagi, turun, naik lagi. Nah, setiap jalan terus dijeda dengan berhenti, terus keliling, mengamati keliling kiri kanannya. Kemudian jalan lagi, berhenti lagi, keliling lagi, mengamati sekelilingnya, dan terus-terusnya. Nah, nanti kalau kok waktu kita berhenti ngamati ada yang aneh, kita datangi tempat tersebut. Ada apa? Adakah depresi? Adakah simbol? Adakah basahan, ada retakan gitu. Semua masalah, ya tindakan kita sampel, terus nanti buat catatan perjalanan. Kalau lerengnya itu landai, terjal, yang bawah ini, kita jalan lewat berem. Di sini ada berem, naik lagi, kita ada berem, naik lagi. Makanya waktu kita desain bendungan, kita harus menyiapkan berem-berem untuk kegiatan pemantauan. Jadi tidak hanya sekedar bendungannya aman saja, tapi juga sarana OP, fasilitas umum harus disiapkan. Kita bisa meriksa lewat berem. Kalau terjal, untuk landai kita bisa berjalan seperti ini. Tapi kalau terjal nggak bisa seperti ini. Tata cara periksa lapangan. Kemudian pertama kali biasanya kita awali dengan memeriksa alignment dari pagar atau lining atau parapet. Kita beri persis di antara kaki kita di antara pagar. Kita lihat. Ya misal kok sepertinya ada defleksi di sini. Kayaknya ya. Nah, itu harus dipastikan lagi. Kita geser ke tengah. Oh iya, kelihatan defleksi. Pastikan lagi geser sini. Nah, setelah ini pasti, kita dekati. Ini karena lining pagarnya yang rusak atau pondasinya bergerak. Berarti puncak bendungannya bergerak. Oh, karena pondasinya yang bergerak. Periksa lagi apa penyebabnya. Nah, untuk mengetahui apa penyebabnya itu banyak yang harus dievaluasi. Mungkin mulai dari instrumentasinya, dari laporan konstruksinya, dari gambar atau laporan desainnya. Baru nanti kita bisa oh ini ada depresi karena dulu ada timbunan yang kualitasnya kurang bagus misalnya. Atau pondasinya ada yang ambles. Ini banyak kemungkinan.